semuanya, di sini kami dari Binus University Online Learning dengan mata kuliah Data and Information Management. Kami akan mempresentasikan dan membahas terkait proyek untuk tugas kelompok keempat. Dan berikut rundown dari presentasi kami. Yang pertama adalah about us. Sini kami berisikan beberapa anggota. Lalu ada problem. Yang ketiga solution of work. Dan yang terakhir adalah demo dari aplikasi tersebut. Oke. Di sini ada beberapa anggota dari tim 5. Yang pertama ada saya, lalu Andika, Asri, Farhan, dan Radit. Yes, the first one is kita akan membahas terkait problems yang kami dapati dalam proyek tugas kelompok yang keempat ini. Nah, kami di sini mendapatkan proyek yang nomor A. Nah, problems yang kami temukan itu yang pertama adalah folder project tidak terorganisir dengan baik karena masih menggunakan PHP native. Lalu yang kedua, di dalam project ini tidak dapat terhubung ke server database. Dan yang terakhir adalah penulisan kodenya yang masih berantakan. Nah, kode yang berantakan itu sulit untuk dibaca dan dipahami. Lalu kami menawarkan beberapa solution, di antaranya di sini kami menggunakan framework Laravel yang mendukung MVC atau Model View Controller. Nah, apa sih gunanya MVC? MVC sendiri digunakan untuk mengorganisir proyek dengan lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang kedua, kami membangun koneksi ke server database menggunakan fitur bawaan Laravel. Dan solusi yang terakhir adalah menuliskan kode yang rapi dan terstruktur untuk meningkatkan keterbacaan. Nah, demikian terkait perkenalan lalu problems dan solution dari kami. Selanjutnya kita akan move ke demo dari aplikasi tersebut. Move untuk ke demo dari aplikasinya. Di sini akan ada penjelasan dulu terkait solusi apa yang kami tawarkan sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, di sini kami menggunakan framework Laravel. Dan di sini terdapat konfigurasinya apa saja yang digunakan. Lalu di sini kami mengoneksikannya dengan database MySQL dan menggunakan database dengan nama db_eoki. Nah, setelah terkonfigurasi di sini, kami juga telah membuat sebelumnya kita running dulu untuk MySQL-nya. Nah, ini digunakan untuk kita dapat membuka dari phpMyAdmin. Di sini kami menggunakan XMPP. Yes, ini sudah running untuk MySQL-nya. Dan selanjutnya kita buka untuk phpMyAdmin untuk konfigurasi dari database-nya yang akan digunakan. Di sini kami sudah membuat database-nya dengan nama database_eoq.
Nah, di sini ada beberapa tabel, ada bagian, barang, pegawai, dan terakhir ini ada tabel pemesanan. Nah, masing-masing tabel ini terdapat data-data lagi yang diperlukan. Nah, setelah itu jika semua sudah ada, di sini ada tabel bagian, barang, pegawai, pemesanan. Nah, bagian ini terdiri dari administrator, gudang, manajer, dan yang terakhir ada pesan ke supplier. Lalu di sini ada tabel barang. Ini berisi nama-nama barang beserta harga dan juga atribut-atribut lainnya. Lalu move ke pegawai. Nah, pegawai ini digunakan untuk kita dapat login ke aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ini ada pemesanan. Ini terkait nama pemesan dan juga jumlah pesanan yang masuk ke aplikasi kami. Oke, seperti ini untuk perkenalan database-nya. Lalu lanjut untuk running dari aplikasi itu tersebut. Nah, untuk runningnya menggunakan command php artisan serve. Nah, di sini akan ada disclaimer info bahwa URL yang akan kita akses itu menggunakan endpoint ini. Langsung saja kita klik. Nah, ketika diklik maka akan diarahkan ke sini. Oke, ini sebelumnya tadi saya sudah pernah login, maka saya logout dulu. Nah, beginilah tampilan dari login page. Di sini kita menggunakan username dan juga password. Nah, lalu bagaimana cara loginnya? Seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan tabel daripada pegawai. Di sini kita coba untuk data admin, passwordnya admin, lalu sign in. Nah, apabila user berhasil login, maka user akan diarahkan ke halaman home seperti ini. Nah, di halaman home ini terdapat navbar, yaitu ada home, bagian, barang, dan juga pegawai. Nah, di sini terdapat role ya, role daripada kita itu login sebagai apa. Nah, di sini saya login sebagai administrator. Oke, lanjut ke bagian. Nah, di bagian ini terdapat CRUD ya, function CRUD. Di sini kita dapat menampilkan data yang udah masuk di database itu. Di sini ada 4 data. Lalu selain dapat melihat datanya, kita juga dapat menambahkan bagiannya, lalu melakukan modifikasi atau edit pada tiap bagiannya, dan yang terakhir kita dapat melakukan hapus atau delete dari setiap bagiannya. Oke, di sini saya inputkan bagian. Misalkan bagian saya di sini adalah karyawan 1. Nah, ketika diklik simpan, maka karyawan 1 ini akan otomatis terinsert dan tersimpan di database. Selanjutnya kita edit untuk karyawan 1 ini menjadi karyawan ya. Update. Nah, namanya akan berubah jadi karyawan.
Dan selanjutnya apabila ingin delete, klik. Nah, maka data daripada karyawan akan terhapus dari tabel bagian. Seperti itu. Lalu kita move ke barang. Nah, di section barang ini terdapat beberapa data yang dapat dilihat oleh user. Di sini ada nama barang, harga barang, biaya penyimpanan, periode permintaan, satuan, dan juga konversi. Untuk fungsinya sama seperti bagian. Di sini kita dapat melihat barangnya apa saja, lalu kita dapat menambahkan barang baru, kita dapat melakukan modifikasi, dan yang terakhir kita dapat menghapusnya. Oke, contohnya ini misalkan kita edit. Nah, ini apabila kita akan melakukan hapus data. Lanjut ke section pegawai. Nah, di sini terdapat juga beberapa data dari pegawai itu sendiri, dan tampilannya seperti ini. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih sudah menontonnya.